Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kanker liver. Sebagaimana ditanyakan oleh salah satu Sobat Sehat kita. Sebenarnya Sobat Theofrita 1395 nanyanya itu bagaimana mencegah kanker liver. Tapi karena bulan Oktober ini adalah Liver Cancer Awareness Month, jadi saya bahas kanker liver itu secara keseluruhan ya. Bukan cuma pencegahannya aja, saya juga bahas penyebabnya, pengobatannya, penanganannya. Liver itu adalah salah satu organ besar di dalam tubuh manusia. Letaknya di rongga perut bagian atas sebelah kanan. Dalam bahasa Indonesianya, liver itu diterjemahkan sebagai hati. Cuma karena banyak orang Indonesia yang mencampur adukan antara hati dengan jantung, yang jantung itu adanya di dada kiri. Jadi biar nggak bingung, untuk di video ini saya pakai istilah dalam bahasa Inggrisnya ya, liver. Toh banyak yang udah familiar dengan istilah ini. Nah, liver ini merupakan organ penting, banyak fungsinya. Yang fungsi utamanya itu antara lain nomor satu itu untuk menghasilkan empedu yang berperan dalam pencernaan lemak. Terus yang kedua itu untuk sebagai penyimpanan energi. Jadi energi yang masuk kalau nggak kepake, sisanya disimpan, nggak dibuang dalam bentuk glikogen. Nanti kalau tubuh kita kekurangan energi, nggak ada yang masuk energinya, nah ini glikogen ini akan dipecah lagi supaya bisa dipakai oleh tubuh kita. Terus yang ketiga adalah sebagai organ untuk membuang, menyaring dan membuang racun sebagai detoksifikasi. Nah, nanti racun-racun yang masuk lewat makanan atau minuman itu akan dibuang baik lewat tinja ataupun lewat air seni. Jadi fungsinya penting ya. Kalau kita ngomong kanker liver, itu sebenarnya bukan cuma satu macam aja. Di liver itu ada beberapa jenis sel. Di orang dewasa, jenis kanker liver yang paling sering terjadi itu adalah HCC atau hepatocellular carcinoma. Jadi kankernya itu berasalnya dari sel-sel hepar atau liver. Terus yang lebih jarang terjadi itu adalah cholangiocarcinoma, di mana yang menjadi kankernya itu adalah sel-sel di saluran empedu. Sedangkan di anak-anak, liver cancer yang paling sering terjadi itu adalah hepatoblastoma. Hepatoblastoma ini pun ada sub-sub jenisnya lagi. Ada yang berdiferensiasi baik, yang fetal, ada yang berdiferensiasi buruk, ada yang mix campuran antara fetal sama epitelial, itu lain-lain lagi. Sedangkan hepatocellular carcinoma nggak sesering itu, tapi ada juga terjadi pada anak-anak. Selain hepatoblastoma dan hepatocellular carcinoma, ada juga yang differentiated embryonal sarcoma. Ada juga infantile choriocarcinoma, terus fibromelar carcinoma. Jadi lain ya karakteristiknya untuk di orang dewasa dan anak-anak. Untuk di video ini saya akan lebih fokus pada liver cancer di orang dewasa. Di Indonesia, liver cancer ini merupakan cancer yang paling sering terjadi nomor 9 dengan rasio 2,5 dibanding 1 untuk lelaki dan perempuan. Artinya, kalau untuk setiap perempuan yang menderita kanker liver, itu terdapat 2,5 lelaki yang menderita kanker liver. Orang terdiagnosa liver cancer antara usia 40-an sampai 70-an. Pada umumnya, penderita kanker liver di Indonesia itu datangnya terlambat. Dan mereka datang dengan sirosis. Sirosis itu adalah pengerasan hati, pengerasan liver. Jadi sel-sel livernya itu udah banyak yang rusak, udah mengeras, membatu, dan berkurang fungsinya. Dan sebagian besar liver cancer di Indonesia itu dikaitkan dengan infeksi hepatitis B. 67% dari mereka yang menderita HCC atau hepatocellular carcinoma itu positif hepatitis B. Sedangkan untuk mereka yang menderita chronic liver disease itu sekitar 60%. Jadi ya, memang sangat-sangat besar peranan infeksi hepatitis B terhadap keterjadian kanker liver. Apa aja sih tanda dan gejala kanker liver? Yang umum ya, yang sering dikeluhkan itu adalah rasa nggak enak di bagian perut atas sebelah kanan. Ini kan daerah liver di perut atas kanan ya. Itu rasa nggak enak, rasa ada keras-keras, ada benjolan di situ. Tuh. Terus yang kedua itu perutnya jadi bengkak. Jadi bukan gendut, bukan gemuk seluruh badan, cuma perut aja. Itu seringnya sih karena ada asites ya, atau penumpukan cairan di dalam rongga perut. Terus orangnya jadi kuning. Jadi kan karena si empedunya itu salurannya nggak benar, jadi nyebar di darah. Kuning itu bisa matanya, bisa kulitnya, bisa kukunya. Ini beda ya dengan mereka yang kebanyakan makan sesuatu yang kuning, misalnya makan jahe, kunyit atau wortel. Ini lain. Kuningnya ini karena bilirubinnya itu tinggi di dalam darah. Kalau nyeri, mungkin ada yang merasa nyeri. Itu kita sebutnya nyeri alih ya. Sakitnya di sini tapi crung-crung menjalar sampai ke pundak atau di punggung bagian atas belakang, sebelah kanan tapinya. Itu bisa juga. Terus karena salah satu fungsinya liver itu adalah menghasilkan faktor-faktor pembekuan darah, orang yang menderita kanker liver itu bisa jadi dia gampang berdarah, gampang lebam. Kan kalau misalnya
Itu kan kalau ada orang bilangnya, oh dipukul setan, bangun tidur jadi besem-besem lebam-lebam, itu enggak. Salah satunya itu bisa disebabkan oleh kanker liver. Terus karena saluran empedunya, pembuangannya itu terganggu, bisa jadi orangnya itu tinjanya pucat, tinjanya itu seperti dempul. Kalau saya dulu kuliah tuh dibilangnya dempul. Nah, tapi karena dibuangnya di urin, jadi urinnya gelap seperti Coca-Cola, seperti teh pekat. Terus bisa mual muntah, berat badannya turun, nafsu makannya turun, makan sedikit udah kenyang. Itu antara lain tanda gejala kanker liver yang sering dikeluhkan. Tapi bukan berarti orang yang seperti itu lantas kanker liver. Belum tentu juga. Bisa jadi misalnya berat badannya turun itu karena TBC, karena stres, karena apa. Jadi ini adalah tanda gejala aja. Tapi untuk memastikannya, mendiagnosanya, itu perlu dipastikan lagi dengan beberapa pemeriksaan menunjang. Kalau yang untuk memastikan itu pakai biopsi. Jadi diambil jaringannya sedikit, dilihat di bawah mikroskop, oh ini kanker. Oh ini kankernya tipe apa. Seperti itu. Jadi untuk memastikan tetap harus diperiksa oleh dokter, nggak bisa diterawang-terawang dari jarak jauh. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari sobat sehat kita, bagaimana cara mencegah liver cancer? Kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Ya gimana kita mau nyegah kalau kita nggak tahu penyebabnya apa? Orang kita tahu penyebabnya aja belum tentu bisa dicegah. Jadi penyebab itu ada dua, ada yang modifiable, ada yang non-modifiable. Yang modifiable itu artinya bisa dicegah. Kalau yang non itu nggak bisa, ya udah begitu, misalnya keturunan gitu ya, gimana mau cegah orang udah lahir. Faktor risiko dari kanker liver itu antara lain, saya sebutnya faktor risiko ya, artinya orang yang memiliki faktor risiko ini memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker liver, tapi bukan berarti pasti. Ada orang yang memiliki faktor risiko tapi nggak kena liver cancer, tapi ada juga orang yang nggak memiliki faktor risiko terkena liver cancer. Cuma secara keseluruhan, secara garis besar, mereka yang memiliki risk factors itu risikonya lebih tinggi. Risk factor dari liver cancer yang paling sering terjadi, seperti yang sempat saya singgung tadi di awal, itu adalah infeksi hepatitis B. Hepatitis B ini kalau udah masuk di dalam tubuh manusia, nggak bisa dihilangkan. Dia akan ada terus di tubuh manusia seumur hidupnya. Virus ini menular mirip-mirip seperti HIV. Lewat darah, lewat air mani, lewat cairan tubuh lainnya. Jadi bisa aja nih dari ibu yang menderita hepatitis B menularkan pada anak yang dilahirkannya. Bisa dikurangin risikonya dengan jalan melahirkan secara sesar, jadi nggak lewat jalan lahir. Penyebab lainnya adalah hepatitis C. Hepatitis C ini mirip-mirip dengan hepatitis B, cuma dia penyebarannya lebih terbatas lewat pertukaran darah. Dulu bisa tuh tertular hepatitis B lewat transfusi darah. Tapi kalau sekarang sih jarang ya, karena waktu kita donor darah itu akan diperiksa untuk penyakit-penyakit yang bisa menular lewat darah. Yang lebih sering kejadian tuh hepatitis C menularnya lewat pemakaian jarum suntik yang satu jarum dipakai rame-rame. Kalau di fasilitas layanan kesehatan yang resmi sih ini udah nggak terjadi lagi, karena umumnya kita pakai jarum yang disposable, yang sekali pakai dibuang. Ini lebih sering terjadinya itu pada mereka yang menggunakan jarum suntik secara ilegal. Jadi misalnya pada pemakai narkoba atau tindik anting, cuping, itu kan pakai jarum juga ya. Kalau di tempat resmi biasanya kan kalau tindik pakai langsung antingnya dicepretin gitu kan, ya itu nggak tertukar-tukar karena kita pakainya yang sekali pakai, nggak, itu kemasannya steril. Nah yang lebih sering itu kalau nindiknya pakai jarum, nggak tahu jarum apaan, habis nindik orang yang satu dipakai nindik orang yang lain gitu, atau lewat tato itu kalau alat-alatnya nggak steril juga begitu, kalau nggak pakai yang disposable. Jadi habis nato orang yang punya hepatitis C, terus dipakai alatnya, jarumnya untuk nato orang yang nggak punya hepatitis C, ya kena, nular. Faktor risiko lainnya itu adalah alkohol. Ini menyebabkan alcoholic liver disease yang bisa menyebabkan sirosis dan bisa juga berujung pada kanker liver. Faktor risiko lain yang sering di Indonesia lumayan tinggi itu adalah asap rokok. Jadi asap rokok ini, baik mereka yang merokok secara aktif maupun secara pasif, itu banyak sekali efek buruknya ke tubuh, antara lain ke liver. Dan ini bisa menyebabkan liver disease dan liver cancer juga. Terus yang di Indonesia yang sering itu adalah racun aflatoksin B1. Racun ini adanya pada makanan-makanan kering yang jamuran. Dan jamur ini biasanya kan ya, makanan keringnya itu disimpan di tempat yang lembab dan anget-anget panas. Ini seringnya memang di negara-negara ya iklim tropis seperti di negara kita yang sering terkena jamuran ini, contohnya beras atau jagung kering, kacang hijau, kacang-kacangan, kedelai, kayak gitu ya. Pokoknya yang makanan kering yang disimpan di tempat yang gelap dan anget.
Nah, terus ada juga yang liver disease-nya disebabkan oleh non-alkohol. Jadi, perlemakan hati pada mereka yang tidak minum alkohol. Setelah kita tahu risk factor-nya, tentu kita tahu dong gimana caranya untuk mencegahnya. Kalau yang hepatitis B, kita tahu hepatitis B ini kan penularannya lewat darah, lewat cairan tubuh, lewat seks. Ya pencegahannya ya satu, jangan melakukan hubungan seks berisiko tinggi. Terapkan ABCD. D-nya itu saran dari salah satu sobat sehat kita juga sih. Jadi A-nya itu abstinence, tidak berhubungan seks yang berisiko tinggi. B-nya itu be faithful, saling setia dengan pasangan seksnya. Jadi alias eksklusif monogami ya, satu pria dengan satu wanita, nggak ganti-ganti. Terus C-nya itu menggunakan kondom pada saat berhubungan seks secara baik dan benar pemakaiannya. Dan D-nya itu do vaccination. Dan vaksinasi hepatitis B ini paling efektif kalau dilakukan pada bayi, bukan pada orang dewasa. Tapi pada orang dewasa bisa juga sih divaksin, cuma ya nggak seefektif kalau dilakukan pada bayi. Nah terus ya jangan tukar-menukar jarum suntik, jangan satu jarum suntik rame-rame pakainya. Pakainya itu satu jarum suntik, sekali suntik aja buang. Sama halnya dengan tindik kuping, tindik hidung, tato segala macam. Jadi segala alat yang bisa terkena darah, baik itu darahnya ngocor atau nggak ngocor, itu sebaiknya disposable, sekali pakai buang. Saya pernah baca tuh ada kasus orang ketularan hepatitis B karena dia melakukan microneedling ya, jadi perawatan wajah pakai derma needle. Nah itu alatnya, jarumnya ternyata di satu alat dipakai buat banyak orang, jadi ketularan. Nah kalau menderita hepatitis B harus dikasih tahu ke pasangan seksnya. Jadi kalau mau punya rencana untuk hamil, ya udah siap resikonya seperti apa. Kalau mau melahirkan sebaiknya ya dengan sesar, jangan kekeh mau lahir secara normal lewat bawah, karena kalau sesar itu nggak sah sebagai ibu, nggak ada, kesian anaknya. Terus kalau hepatitis C ini ya pencegahannya ya jangan tukar-menukar segala macam alat yang bisa terkena darah, termasuk juga misalnya alat cukur, guntingan kuku, kayak gitu-gitu ya. Untuk yang alcoholic liver disease, pencegahannya ya jangan konsumsi alkohol lah. Nggak ada untung-untungnya kok konsumsi alkohol. Sama juga dengan merokok. Jangan merokok dan jangan dekat-dekat orang merokok. Jangan tinggal serumah dengan orang rokok. Kalau orang yang merokoknya itu tinggal serumah, sebelum masuk rumah, suruh matiin itu rokoknya, cepet-cepet masuk kamar mandi, keramas, badannya dicuci pakai sabun dan air, pakai sampo, sikat gigi pakai odol sampai bersih, bajunya itu cepet-cepet dicuci dan pakai baju yang bersih supaya partikel-partikel racun dari rokok, asap rokoknya itu jangan nyebar di rumah. Untuk liver cancer yang disebabkan dari racun aflatoxin B1 itu ya jangan konsumsi makanan yang jamuran. Kalau udah lihat ini makanan ada jamurnya, ada kapangnya, buang aja. Nah kalau dilihat nggak ada gitu, oke, cuci yang bersih. Mau masak beras, cuci dulu berasnya 3 kali minimal. Kalau mau masak kacang hijau, kedelai, atau jagung pipilan, cuci sampai bersih baru dimasak. Masaknya minimal 100 derajat Celcius. Dengan gitu diharapkan jamur yang ada mati, racun yang ada rusak. Di Indonesia, sebagian besar kasus liver cancer itu datangnya terlambat. Mereka datang stage-nya udah advance, udah kemana-mana, udah ada sirosisnya. Padahal memang sih nggak bisa dilakukan pencegahan seperti cervical cancer yang kita bisa deteksi awal sebelum terjadi kanker. Liver cancer itu biasanya ya ketahuannya setelah terjadi. Cuma kita masih bisa lakukan screening sebenarnya supaya lebih awal ketahuannya. Itu treatment option-nya lebih banyak. Semakin dini ketahuan, semakin banyak hal yang bisa dilakukan, pilihannya, semakin baik hasil akhirnya untuk si penderitanya. Nah, screeningnya apa aja? Yang paling sering dilakukan itu adalah dengan ultrasound, yaitu USG ya. Dilihat livernya itu apakah ada nodul-nodul, apa ada pelemakan, atau apalah gitu. Cuma memang untuk USG itu sangat tergantung sekali pada skill orang yang melakukan USG-nya, dokternya. Ada juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah, yaitu dengan tumor marker alpha-fetoprotein. Cuma memang ini nggak bisa dijadikan patokan. Dia itu cuma jadi istilahnya untuk penyaring aja lah. Jadi ada kejadian tuh alpha-fetoproteinnya tinggi, tapi karena sebab lain, misalnya karena peradangan hati, karena habis sakit, karena infeksi, bukan kanker. Tapi ada juga kejadian AFP-nya normal, tapi ternyata kanker. Itu bisa. Nah, terus bisa juga dengan scan berupa MRI.
biasanya dilakukan triple phase scanning ya. Kalau PET scan itu biasanya dilakukan lebih untuk staging. Jadi kita udah tahu nih, oh ini liver cancer, udah di biopsi hasilnya cancer. Nah kita mau tahu nyebar nggak, nyebarnya seberapa banyak, seberapa luas. Biasanya dilakukan dari atas ke bawah, dilihat ini mana aja yang nyala. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan fungsi hati untuk memandu dokternya membuat rencana terapi apa. Jadi semakin besar, semakin bagus fungsi hatinya, semakin banyak opsi yang bisa dilakukan. Semakin itu fungsi hatinya jelek, udah cuma berfungsi 30%, wah ini udah susah lah dokternya. Bagaimana dengan stagingnya? Stadium 1, 2, 3. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis staging yang bisa dipakai untuk mengklasifikasikan si liver cancer. Yang lebih sering kita dengar itu kan yang stadium 1, stadium 2 gitu ya. Itu berdasarkan ukuran tumornya, berdasarkan berapa banyak kelenjar getah bening yang terlibat, dan apakah ada metastasis atau enggak. Stadium 1 adalah untuk tumor yang masih localized, yang belum kemana-mana, yang tidak mengenai pembuluh darah, tidak mengenai kelenjar getah bening, tidak ada metastasis. Kalau tumornya ukurannya kecil, 2 cm atau kurang dari 2 cm, itu disebutnya stadium 1A. Kalau ukurannya lebih gede, itu disebutnya 1B. Kalau yang stadium 2, itu ada 2 macam ya. Ada yang tumornya lebih besar dari 2 cm dan sudah kena pembuluh darah. Atau nggak kena pembuluh darah, tapi tumornya ukurannya nggak sampai 5 cm. Untuk yang stadium 3, itu kita bagi-bagi lagi ya. Kalau yang stadium 3A, itu tumornya lebih dari 1. Dan dari beberapa tumor ini, salah satu minimal itu lebih ukurannya dari 3 cm. Sedangkan yang stadium 3B, itu tumornya paling enggak 1 dari tumor itu, berapapun ukurannya, sudah kena di pembuluh darah yang besar. Kenapa penting sekali pembuluh darah? Karena kanker ini bisa nyebar lewat pembuluh darah. Kalau kankernya stadium 4, itu berarti tumornya sudah kena ke kelenjar getah bening. Berapapun kelenjar getah beningnya, 1 aja udah terkena, itu udah termasuk stadium 4A. Sedangkan kalau stadium 4B, ini yang udah stadium paling akhir ya, dia udah metastasis, udah nyebar ke organ jauh. Jauh tuh maksudnya bukan 1 kilometer. Jadi dari liver nyebar ke paru, nyebar ke tulang, itu udah dihitung sebagai metastasis. Terus ada juga staging lain yang dipakai di center-center tertentu, itu disebutnya Barcelona Clinic Liver Cancer. Ini dia memperhitungkan juga dari fungsi si livernya itu. Stadium 0 itu yang sangat-sangat dini. Stadium A itu yang dini. Stadium B itu yang intermediate, stadium C itu yang kanker livernya udah lanjut, stadium D itu yang end stage lah, udah terminal, udah akhir. Dalam staging Barcelona Clinic Liver Cancer ini, diperhitungkan juga fungsi dari liver. Nggak seperti yang staging 1, 2, 3, 4 itu ya, kan cuma dilihat tumornya ukurannya berapa, letaknya di mana, apakah kena pembuluh, kelenjar getah bening, atau udah metastasis atau enggak. Untuk menilai dari fungsi liver itu, kita ada scoring lain. Ada yang disebut Child-Pugh scoring. Di Child-Pugh scoring ini yang dilihat antara lain, 1, kadar bilirubinnya, terus kedua, albumin, yang ketiga itu prothrombin time, itu yang antara lain mempengaruhi pembekuan darah. Terus dilihat apakah ada asites atau penumpukan cairan di rongga perut ya dalam hal ini. Terus sama yang terakhir itu apakah si kuningnya, jaundice-nya ini sudah mempengaruhi fungsi otak atau enggak. Nah, klasifikasi dari Child-Pugh scoring ini kalau kelas A itu ya bagus, mild symptom itu sangat ringan. Terus kalau yang kelas B kondisinya menengah, terus kalau yang kelas C itu udah parah lah. Nah, ini pengaruhnya ke prognosis sih sebenarnya. Kalau yang kelas A sama biasanya itu banyak treatment option yang bisa kita tawarkan, yang bisa dipakai untuk pasien ini. Sedangkan yang kelas B ya bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau yang kelas C biasanya udah susah, mau diinin nggak bisa, mau diituin nggak bisa, ya prognosisnya jelek gitu. Secara keseluruhan, pasien penderita liver cancer itu bisa dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah mereka dengan liver cancer yang masih localized, ukurannya kecil, jumlahnya cuma 1 atau paling banyak 2. Terus udah gitu kondisi pasiennya sehat, letak dari tumornya, kansernya itu bagus, dan bisa dioperasi. Ini adalah yang memiliki angka harapan hidup prognosis paling baik. Terus yang kedua, ini adalah mereka dengan tumor yang masih localized juga, tapi karena satu dan lain sebab nggak bisa dioperasi. Misalnya, karena kondisi umumnya si pasien nggak bagus, mungkin dia banyak penyakit lainnya, mungkin dia minum pengencer darah, kalau sampai pengencer darahnya di stop buat operasi, dia nanti stroke. Jadi, ya, tumornya sendiri oke, gitu ya, tapi nggak bisa dioperasi. Terus yang ketiga,
yang tumornya, kansernya memang nggak bisa dioperasi. Misalnya nih, mereka yang kansernya itu udah banyak titik di livernya, mau diangkat mana? Nanti nggak ada sisanya gitu loh. Atau tumornya adanya di dekat pembuluh darah, nggak bisa diangkat. Atau ya pokoknya gitulah. Jadi memang tumornya yang nggak bisa dioperasi. Terus yang keempat adalah mereka dengan kanker yang sudah stadium akhir, yang sudah metastasis kemana-mana. Ini mau diobatinya udah repot, udah ribet, udah nggak di liver doang, udah kemana-mana. Pilihan terapinya apa aja? Seperti yang tadi sempat saya singgung, pertama itu adalah pembedahan. Kalau tumornya bagus, tumor nggak ada yang bagus ya. Kalau kansernya itu dia masih localized di satu titik dan letaknya bagus, itu diangkat. Ini namanya partial hepatotektomi. Jadi livernya diambil sebagian, jadi bukan diangkat kankernya doang ya, dan sebagian dari jaringan sehat di sekitarnya untuk memastikan bahwa nggak ada yang sel kecil di sekitarnya yang nggak kelihatan. Sebenarnya pada mereka dengan partial hepatotektomi ini, mereka ini adalah kandidat yang bagus untuk mendapatkan liver transplant. Kenapa? Karena kalaupun diangkat itu sebagian kecil dari si livernya, masih tetap ada kemungkinan akan tumbuh lagi kanker di sel-sel liver yang nggak diangkat. Tapi kalau bisa dilakukan liver transplant, itu umumnya kemungkinan timbul lagi liver cancer lebih kecil. Cuma karena liver transplant ini kan susah ya, kita harus dapatkan donor, dan donornya itu sangat amat terbatas sekali. Jadi ya jarang sih. Syaratnya untuk dapat dilakukan pembedahan ini apa? Ya satu, yaitu tumornya kondisinya bagus, nggak dekat pembuluh darah, nggak dekat pembuluh kelenjar getah bening, terus dia nggak kemana-mana gitu ya, dan kondisi pasiennya juga harus bagus. Jadi ya karena operasi liver ini adalah operasi besar, jadi kalau kondisi pasiennya nggak fit susah. Jangan-jangan nanti pasiennya meninggal bukan karena liver cancer, tapi karena operasinya gitu. Kita kan nggak mau juga. Terus ya setelah dilakukan operasi ini, diperkirakan dia memiliki fungsi livernya itu paling enggak 30%. Jadi kalau sisa jaringan sehatnya di liver itu kurang dari 30%, ya dokter nggak akan menyarankan untuk dilakukan operasi. Karena ya nanti setelah dioperasi, tetap aja si livernya ini nggak bisa berfungsi dengan baik, karena sisa jaring sehatnya sangat sedikit. Nah, jadi kalau di Child-Pugh scoring itu ya yang kelas A, yang kelas A. Opsi lain untuk pembedahan itu ya tadi, transplant. Cuma ya itulah, susah nyari orang yang livernya. Jadi kalau liver itu kan nggak seperti ginjal. Ginjal orang punya 2, dikasih 1 masih bisa hidup dia. Tapi kalau liver kan cuma 1. Di Untar sih dulu ada penelitian untuk kita menternakan sel-sel liver ya. Jadi sel liver yang sehat itu ditaruh di peritoneum supaya bekerja menjalankan fungsinya seperti yang di livernya. Jadi kita bisa memperbanyak sel-sel liver yang sehat. Ini adalah hal yang sangat menjanjikan di masa depan ya. Pilihan terapi lainnya itu adalah ablasi. Ablasi ini adalah menghancurkan sel-sel kanker tanpa dikeluarkan. Jadi kalau bedah itu kan diangkat sel kankernya dengan jaringan sehat di sekitarnya. Kalau ablasi itu ya dihancurin di dalam, udah ditinggalin di dalam. Nah, ablasi ini macam-macam. Ada yang pakai frekuensi radio, itu dipanasin pakai gelombang radio. Ada yang pakai microwave. Ada yang cryoablation, jadi itu sel kankernya ditembak dengan zat yang membekukan. Terus ada yang pakai alkohol. Hasil dari ablation ini tidak sebaik seperti dilakukan pembedahan. Umumnya dilakukan misalnya kalau si pasiennya itu sedang menunggu transplant liver ya. Jadi pasien ini kondisinya kurang bagus, dia nggak bisa dilakukan partial hepatectomy, bisanya itu, tapi masih bisa dilakukan transplant, cuma mungkin donornya nggak ada, belum ada, ya udah sementara diablasi dulu. Nah, ablasi ini seringnya juga dibantu dikombinasi dengan embolisasi. Embolisasi itu apa? Jadi gini, liver ini dia khusus ya, nggak seperti organ lain dalam tubuh. Kalau organ lain dalam tubuh itu umumnya mendapatkan asupan darah dari arteri. Sedangkan liver, dia dapat asupan darah dari 2 sumber, yaitu portal vein sama hepatic artery. Biasanya sel-sel sehat yang di liver itu dapat asupan darahnya dari portal vein. Sedangkan sel-sel kanker, mereka lebih sering ngambil darahnya, energinya itu dari hepatic artery. Nah, embolisasi ini adalah menyumbat pembuluh darah. Yang disumbat itu adalah hepatic artery, supaya si sel-sel kankernya itu nggak dapat makanan. Sedangkan sel-sel lain yang masih sehat, itu kan dapatnya dari portal vein. Nah, ini nggak disumbat,
tetap bisa dapat makanan. Penyumbatannya pun ini macam-macam. Ada yang transarterial embolization atau TAE, ada yang transarterial chemoembolization, TACE. Jadi disumbatnya itu dikasih kemoterapi dulu, dikasih obat kemo dulu, terus disumpel. Jadi obat kemonya itu terus dimakan sama si sel-sel kanker supaya mati. Atau ada juga yang pakai biji-biji obat kemo itu. Jadi obatnya berupa biji-biji. Disumpel pakai biji ini, terus diembolisasi. Ada juga yang biji-bijinya itu bukan berupa obat kemo, melainkan biji-biji radioaktif. Jadi ini seperti radioaktif juga, radioterapi juga, tapi dimasukin di arteri yang memperdarahin si sel-sel kankernya. Penata laksanaannya tadi saya sebutkan, yaitu yang pembedahan, ablasi, embolisasi, radioterapi, yaitu tadi yang radioterapi dengan biji-biji radioaktif, itu adalah untuk kanker liver yang sifatnya masih localized, yang belum nyebar kemana-mana. Kalau kankernya udah nyebar, udah nggak bisa dipakai ini, karena ya mau gimana? Mau diangkat, udah kebanyakan yang harus diangkat. Mau ditembak, mau dikasih biji radioaktif, mau ditaruh di mana itu bijinya udah kemana-mana. Nah, diperlukan terapi yang sistemik untuk liver cancer yang sudah nyebar. Terapinya itu apa aja pilihannya? Macam-macam juga. Ada yang disebutnya targeted therapy atau terapi tepat sasar, di mana obatnya ini hanya menyerang sel-sel kankernya. Targeted terapi yang digunakan dalam pengobatan liver cancer itu berupa kinase inhibitor. Kinase ini adalah zat-zat yang dapat membuat si sel-sel kankernya berkembang secara langsung atau membuat tubuh menghasilkan pembuluh-pembuluh darah baru yang memberikan makanan pada si sel-sel kanker. Itu disebutnya angiogenesis. Nah, si kinase inhibitor ini pun ada macam-macam obatnya. Targeted terapi yang lain itu adalah monoclonal antibodies. Antibody ini adalah sel sistem kekebalan tubuh, tapi kalau ini adalah obat buatan ya, yang kerjanya meniru dari si sel imun kita. Pilihan pengobatan lain untuk liver cancer yang sudah menyebar itu adalah dengan imunoterapi. Dengan imunoterapi ini, obatnya diberikan untuk membuat sistem kekebalan tubuh kita sendiri yang menyerang sel kankernya. Jadi kalau tadi pada targeted terapi, obatnya menyerang sel kanker. Kalau imunoterapi, obatnya membuat sel tubuh kita, imun kita, menyerang sel kanker. Secara garis besar, imunoterapi ini ada dua kelompok. Yang pertama itu adalah PD-1 sama PD-L1 inhibitor. Di dalam sistem kekebalan tubuh kita itu ada yang namanya T-cell. Nah, PD-1 itu adalah salah satu protein checkpoint ya, yang ada di T-cell ini. Jadi T-cell ini kalau dia attach pada si PD-L1, dia itu akan dinonaktifkan. Jadi, sel yang punya PD-L1 itu nggak akan diserang oleh si sistem imun kita. Nah, ada sel-sel kanker yang banyak PD-L1-nya. Jadi, si sel kanker ini, dia bisa melarikan diri, menyembunyikan diri dari si sistem kekebalan tubuh kita. Karena begitu dilihat, oh, ini ada PD-L1-nya, udah nggak diserang sama sistem imun kita. Nah, obat yang PD-L1 inhibitor itu menyebabkan si PD-L1-nya yang di sel-sel kanker ini nggak bekerja, sehingga sel tubuh kita ini, sel imunnya kita ini bisa nyerang si sel kanker. Kelompok yang kedua adalah CTLA-4 inhibitor. Kerjanya kurang lebih sama seperti PD-L1 inhibitor yang memungkinkan si sistem imunitas kita untuk mencaplok menyerang si sel kanker. Terus obat lain yang paling sering kita dengar itu adalah kemoterapi. Kemoterapi ini dia kerjanya ngebom. Yang diserang bukan cuma sel-sel kankernya, tapi juga sel-sel sehatnya. Dia nggak seperti targeted terapi yang tersasar pada si sel kanker doang. Dia nggak seperti imunoterapi yang menggunakan sel-sel imunitas kita untuk menyerang kanker. Tapi kemoterapi ini benar-benar langsung membunuh sel yang ada di daerah situ. Karena seperti itu, kerjanya tentu efek sampingnya lebih banyak. Dan sayangnya pula, kemoterapi ini umumnya hasilnya nggak sebagus targeted terapi atau imunoterapi. Itu sebabnya kalau kemoterapi biasanya itu nggak bisa satu obat, tapi kombinasi 2 atau 3 obat sekaligus. Itu tadi sharing saya sekilas tentang liver cancer. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan kesehatan semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, boleh langsung di komen aja. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Tapi please, nanyanya yang sifatnya umum aja ya, jangan konsul. Karena kalau konsul itu nanti bahasannya bisa disalahartikan oleh orang lain yang mungkin keluhannya mirip, tapi sebenarnya penyebabnya beda.
Kan beda penyebab, beda penanganan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.